Selamat siang semua anak-anak Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, pada siang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau membuka hati pikiran kami agar kami siap mau mendengar firman-Mu. Segala kuasa kegelapan yang menguasai dalam kehidupan kami, Engkau jauhkan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat siang semua, nama saya Pendeta Yones Wenda. Saya sebagai Sekum Sinode Kema Injil Gereja Masehi Indonesia, disingkat KIMI seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, Klasis Yasuma, Jawa Sumatera, memberikan kesempatan untuk saya khotbah di MAP virtual. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan yang saya kasih, mari kita membaca firman Allah yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 17 dan Lukas pasal 19 ayat 10. Injil Yohanes pasal 3 ayat 17 dan Lukas pasal 19 ayat 10. Demikian firman Tuhan ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 10, Lukas 19 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Melalui pembacaan ini saya angkat salah satu tema, yaitu Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Tuhan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan yang saya kasih, di sini kita melihat Yesus datang ke dalam dunia ini. Ada 3 persoalan besar menyelesaikan untuk kita semua. Persoalan yang pertama, melalui kedatangan Yesus, Ia mendamaikan kita. Permusuhan antara kita dengan keluarga kita, Ia telah mendamaikan. Permusuhan antara kita dengan tetangga kita, permusuhan antara kita dengan teman-teman kita, permusuhan antara kita dengan anak-anak kita, melalui kedatangan Yesus ini, Ia telah mendamaikan kita. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan yang saya kasih, kesempatan pada siang hari ini, di antara kita masih ada permusuhan-permusuhan antara kita dengan keluarga kita, antara kita dengan anak-anak kita, antara kita dengan tetangga kita. Mari kita harus berdamai. Sebelum Yesus datang, kita harus berdamai dengan mereka. Kalau kita tidak berdamai dengan mereka, Tuhan Yesus datang, kita tidak akan memiliki kerajaan Allah. Itulah sebabnya kesempatan ini untuk kita harus berdamai dengan antara kita dengan permusuhan-permusuhan sesama kita. Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang saya kasih. Yang kedua, kita akan melihat melalui kedatangan Yesus, Ia sudah mengampuni segala dosa kita. Perbuatan kita yang tidak menenangkan hati Tuhan, entah itu dosa pencurian, dosa percabulan, dosa keinginan, dosa pembunuhan, Tuhan telah mengampuni kita melalui kedatangan Yesus. Ia sudah menyelesaikan persoalan kita, masalah kita, apapun yang kita lakukan yang jahat terhadap Tuhan. Melalui kedatangan Yesus ini, Ia telah mengampuni. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan yang saya kasih, kesempatan yang indah pada siang hari ini, mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kira-kira saya ada masalah yang saya buat tidak mengingini oleh hati Tuhan? Mari kita koreksi diri kita masing-masing.
Kalau ada masalah yang kita melakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, kesempatan ini kita mengaku kepada Yesus. Yesus siap untuk mengampuni kita sesuai dengan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dan 10. Ia siap untuk mengampuni segala masalah apapun yang kita buat, asal kita mengaku kepada Dia. Ya. Serahkan hidup ini sungguh-sungguh kepada Dia, maka Ia sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada pada kita, segala macam dosa yang ada pada kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang Yesus kasih, asal kita percaya kepada Dia, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita masing-masing. Hal yang ketiga, melalui kedatangan Yesus, Ia telah menyembuhkan segala penyakit ada pada kita, ya. Penyakit apa saja, yaitu penyakit kusta, ya, penyakit malaria, penyakit dalam, ya, luka lambung, ya, asam urat, segala macam penyakit ada pada kita, Ia telah menyelesaikan. Ia datang untuk memulihkan segala macam penyakit ada pada kita. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan yang saya kasih, kesempatan pada siang hari ini, kita jangan takut segala macam penyakit yang sedang kita alami, tetapi serahkanlah hidup ini kepada Tuhan. Yesus sanggup untuk menyembuhkan segala macam penyakit yang sedang hadapi dalam kehidupan kita. Ya, kita jangan takut penyakit corona, karena Tuhan Ia sanggup menyelesaikan. Ia mampu untuk menolong setiap anak-anak Tuhan, asal kita serahkan hidup ini kepada Tuhan, dan Ia sanggup menyelesaikan, Ia sanggup membantu segala macam penyakit ada pada kita. Bapak, Ibu, Saudara Tuhan yang saya kasih, di sini kita akan melihat di dalam Ulangan Mazmur pasal 37 ayat 5. Mazmur pasal 37 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Segala macam penyakit yang kita derita, segala macam penyakit yang kita alami dalam kehidupan kita, kita serahkan hidup ini kepada Tuhan. Ia sanggup bertindak. Ia sanggup memulihkan segala macam penyakit yang sedang kita alami. Asal kita serahkan hidup ini sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Ia sanggup menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, sedang Tuhan yang saya kasih, di sini ada satu perempuan gadis yang namanya Sita Sitata. Nah, perempuan ini perempuan yang gadis, tetapi dia punya satu lagu yang saya pernah dengar di TV, yaitu sakitnya ku di sini ada di dalam hatiku. Wah, ini luar biasa. Dia tunjukkan tangannya di dalam hati. Lagu ini katakan, sakitnya ku di sini di dalam hatiku. Ini hal yang luar biasa. Sakit. Dia tunjukkannya di dalam hati saja. Dia tidak tunjukkan di kepala, di pinggang, atau di kaki, di perut, tapi hanya di hati saja. Kenapa dia bisa nyanyikan lagu ini? Karena dia selalu sakit hati, ya. Banyak masalah, banyak persoalan, banyak keinginan, timbulnya hanya di dalam hati. Akhirnya, keinginan-keinginan apa yang dia timbul, dia merasakan dalam hati itu, dia nyanyikan lagu sakitnya ku di sini di dalam hatiku. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan, sama juga kita sekarang. Segala macam pikiran, segala macam dosa apa yang kita pikirkan itu timbulnya dalam hati. Oleh sebab itu, kita harus berdoa. Serahkan hidup ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Segala macam persoalan apapun, masalah apapun, yang selalu timbul itu hanya pikiran dalam hati ini saja. Ya. Itulah sebabnya kita perlu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Ya. Menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita masing-masing. Maka Yesus sanggup untuk menyelesaikan segala persoalan ada pada kita. Sidang Tuhan yang saya kasihi,
Kedatangan Yesus yang ke dalam dunia ini ada 3 persoalan besar. Ia telah selesaikan. Akhir kata Yesus dalam kayu salib bahwa sudah selesai. Berarti 3 persoalan besar ini dia sudah selesaikan. Itulah sebabnya kita harus percaya kepada Yesus. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kita masuk neraka. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus, kita masuk surga. Bapak Ibu sidang Tuhan yang saya kasih, selagi kita bernapas, ini kesempatan untuk kita bertobat. Kalau tiba-tiba kita kena kecelakaan, tiba-tiba kita sakit, kita belum terima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita masing-masing, tiba-tiba kita meninggal dunia, ini tanda tanya bagi kita semua. Itulah sebabnya napas ini adalah milik Tuhan ya. Tuhan memberikan napas ini kepada kita untuk memuji menyembah Dia, bukan untuk mempergunakan hal-hal duniawi. Oleh sebab itu, napas selagi kita bernapas, kita terima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, memuji menyembah Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hamba akhiri firman ini sampai di sini. Yang punya firman Engkau merenungkan dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.